Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, senang rasanya kita kembali berjumpa dalam mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Inovasi Praktikum IPA. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas satu tema menarik, yaitu tentang jenis dari praktikum IPA. Ada apa saja jenis praktikum yang biasa digunakan oleh para pendidik atau para pengajar di bidang IPA. Nah, itu kita akan mendalaminya untuk pertemuan kali ini. Saya berharap nanti setelah mempelajari, setelah mendapatkan materi ini, kalian dapat menganalisis, melakukan refleksi tentang bagaimana praktikum yang sudah kalian lakukan, itu termasuk pada jenis apa, kemudian dari praktikum yang sudah ada, kira-kira masih terbuka peluang untuk dikembangkan atau melakukan kreasi-kreasi tertentu. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti setelah materi tentang jenis praktikum ini kita bahas secara tuntas. Ya, dalam IPA praktikum menjadi salah satu aktivitas kunci yang membuat anak akan mengalami suatu pengalaman belajar yang unik dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Praktikum ini dianggap oleh para ahli sebagai suatu kegiatan yang wajib, ya, yang wajib dilakukan oleh seorang pendidik di bidang IPA. Dan ada beberapa alasan utama yang tentu kalian sudah pahami karena itu sudah menjadi pokok bahasan kita di beberapa minggu sebelumnya. Mengapa perlu ada aneka jenis praktikum dalam IPA? Nah, alasan rasionalnya adalah karena ada level perkembangan anak, ya, di mana pada level tersebut anak mengalami perkembangan baik pada aspek kemampuan berpikir, kehati-hatian, kemampuan untuk berinteraksi satu dengan yang lain, kemudian juga bagaimana tingkat kebutuhan pembimbingan guru terhadap mereka. Jadi untuk alasan inilah akhirnya dibutuhkan jenis-jenis praktikum yang berbeda dengan tingkat kesulitan dan juga tujuan yang berbeda disesuaikan dengan level perkembangan anak, sehingga nantinya mereka akan mendapatkan pengalaman melakukan praktikum yang tepat untuk level tersebut, ya. Ini alasan rasional dari dibutuhkannya jenis-jenis praktikum IPA yang berbeda. Saya telah mengumpulkan beberapa jenis praktikum, ya, yang ditulis oleh beberapa ahli di bidang sains, di bidang pendidikan sains, ya, baik ahli di dalam negeri ataupun di luar negeri, ya. Mereka banyak mengungkapkan aneka jenis dari praktikum di dalam pendidikan IPA. Setelah saya resum, kira-kira ada 6 jenis praktikum IPA yang bisa kita pelajari, bisa kita dalami, dan juga nantinya bisa kita praktekkan dalam aktivitas belajar ataupun sebagai guru nanti ketika kalian sudah benar-benar telah menjadi guru IPA di masa yang akan datang. Ada 6, mulai dari demonstrasi, kemudian ada eksperimen kelas, eksperimen bergilir atau eksperimen rotasi, ya. Kemudian ada simulasi, ada investigasi, dan pemecahan masalah. Nah, dari ke-6 jenis ini, mungkin kalian sudah sering mendengar istilah-istilah ini, tapi mungkin kita kali ini akan mencoba untuk membahas dan membedakan satu dengan yang lain daripada jenis-jenis praktikum ini, sehingga kalian masing-masing akan menjadi tahu apa manfaatnya, apa kelebihan, apa kelemahannya, serta apa peruntukan dari masing-masing jenis praktikum ini, ya. Kita mulai dari demonstrasi, ya.
Ini merupakan suatu aktivitas di mana seorang guru atau bisa juga dilakukan oleh siswa, mereka memberi contoh gitu ya, atau menunjukkan di hadapan siswa ataupun teman-temannya ya mengenai suatu fenomena sains ya. Dan biasanya dilakukan di depan kelas atau di depan lab ya. Alasan dari penggunaan demonstrasi ini adalah untuk membuktikan gitu ya, untuk membuktikan konsep-konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu juga agar siswa menjadi lebih paham karena dia mengetahui bagaimana contoh konkret daripada konsep yang sudah dijelaskan. Ya. Alasan kedua daripada penggunaan demonstrasi ini adalah apabila ternyata aktivitas-aktivitas tersebut cukup berbahaya ya, sehingga apabila dilakukan oleh siswa sendiri mungkin akan mendatangkan resiko yang cukup tinggi. Ada juga yang terlalu mahal ya, dan menghabiskan waktu jika benar-benar dilakukan siswa secara keseluruhan, secara mandiri. Nah, oleh karena itu dilakukanlah demonstrasi ini. Jadi itulah fungsi daripada demonstrasi. Umumnya demonstrasi yang digunakan oleh guru atau siswa di hadapan siswa yang lain, guru di hadapan para siswanya, itu selain berfungsi untuk membuat konsep menjadi lebih real, juga memiliki daya tarik yang tinggi ya. Jadi biasanya demonstrasi yang dipilih itu adalah demonstrasi yang kira-kira selain cepat untuk dipahami sehingga anak menjadi lebih paham dengan konsep yang bersifat teoritik, juga memiliki daya tarik yang baik ya. Itulah kriteria dalam melakukan demonstrasi ya. Walaupun demikian, walaupun siswa atau guru hanya menunjukkan di depan siswa, sebaiknya memang demonstrasi ini diupayakan agar para siswa yang melihat tetap aktif ya. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk membuat mereka aktif. Yang pertama, misalnya meminta mereka untuk mendeskripsikan, menuliskan apa yang sudah mereka lihat. Kemudian misalnya diberi pertanyaan untuk dijawab ya. Selain itu juga bisa diminta pada skala yang sederhana, meminta mereka untuk menirukan apa yang sudah dilakukan. Nah, misalnya sehingga terjadi pengalaman yang lebih aktif di situ. Demonstrasi memiliki fungsi-fungsi yang bagus ya dalam pembelajaran IPA. Ini banyak digunakan sekali, dan pada beberapa kali mata kuliah juga saya mencontohkan bagaimana konsep-konsep yang sudah saya jelaskan. Misalnya mungkin akan kalian lihat saat ini bagaimana saya mendemonstrasikan bagaimana arus listrik ternyata mengalami penurunan ya ketika dia disusun secara seri ya. Kalian bisa lihat pada demonstrasi berikut ini.
Nah, dari demonstrasi tersebut, saya pikir kalian bisa lebih memahami dan juga bisa mengambil kesimpulan bahwa siswa tentu akan lebih paham apa yang dimaksud dengan penurunan arus ya ketika suatu lampu misalnya disusun secara seri ya. Jadi jika secara teori kita bisa mengucapkannya, kita bisa menghitung, tetapi seperti apa kenyataannya ya. Nah, itu tentu siswa akan menjadi lebih paham ketika kita bisa mendemonstrasikannya. Bentuk atau jenis dari praktikum ya, yang kedua adalah eksperimen kelas ya. Jadi sebuah eksperimen yang dilakukan oleh siswa secara keseluruhan. Jadi seluruh siswa di kelas itu melakukan eksperimen tersebut secara bersamaan. Biasanya dibagi dalam kelompok-kelompok yang mereka melakukan eksperimen yang sama di situ. Eksperimen sendiri adalah suatu percobaan ya, suatu percobaan terkait konsep sains tertentu, di mana melalui percobaan itu siswa dapat menganalisis dan menarik kesimpulan, baik melalui pengamatan prosesnya maupun melalui hasil-hasil percobaannya ya. Eksperimen ini unik karena biasanya dia dilakukan oleh saintis di bidang IPA ya. Jadi memang hanya saintis di bidang IPA yang biasanya melakukan eksperimen-eksperimen di laboratorium. Makanya akhirnya eksperimennya ini sangat identik dengan saintis atau ahli di bidang IPA. Nah, melakukan eksperimen menjadi salah satu pengalaman yang akan mengajarkan keterampilan proses bagi anak-anak. Selain juga membuat mereka lebih bersemangat untuk belajar IPA. Ciri eksperimen kelas ya dia dilakukan oleh seluruh anggota kelas itu ya. Biasanya dalam bentuk kelompok-kelompok, guru mengarahkan jalannya eksperimen baik pada tahapan pra-eksperimen, artinya mungkin guru mulai memberi petunjuk-petunjuk, tujuan daripada eksperimen, mungkin menggali ide-ide, membagi kelompok. Nah, itu ya, ada tahapan pra-eksperimen agar eksperimen berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian tahapan eksperimen, guru tetap mengarahkan, memandu, dan juga menjaga apabila ada hal-hal yang di luar ekspektasi ya. Yang terakhir adalah pasca eksperimen. Juga guru harusnya tetap memberi pengarahan apa yang harus dilakukan siswa setelah eksperimen tersebut. Jika siswa ternyata ada permasalahan, misalnya dengan menganalisis, menyusun laporan, menganalisis data maksud saya, bisa jadi guru mengarahkan dengan prinsip scaffolding yang baik ya. Nah, itu agar eksperimen berjalan dengan baik, tuntunan guru dibutuhkan di situ. Kebanyakan eksperimen itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga memang ini membutuhkan persiapan yang baik, pemahaman dan instruksi yang jelas, kemudian peralatan yang lengkap yang sesuai dengan jumlah kelompok. Kalau peralatannya terbatas, bisa jadi kita tidak menggunakan eksperimen kelas ini, tetapi eksperimen berotasi. Nah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan eksperimen berotasi berikut ini. Ya, kita tiba di pembahasan tentang eksperimen berotasi ya. Jadi berbeda dengan eksperimen kelas, pada eksperimen berotasi karena keterbatasan alat, maka memang satu perangkat alat itu nanti digunakan secara bergiliran oleh kelompok-kelompok ya. Biasanya pada eksperimen rotasi itu agar tidak ada kelompok yang menganggur ya ketika mereka mengantri peralatan. Nah, biasanya peralatan itu atau eksperimennya itu dibagi menjadi beberapa bagian eksperimen atau beberapa unit eksperimen. Misalnya ada 4 kelompok, berarti ada 4 eksperimen, unit-unit eksperimen di situ ya. Sehingga masing-masing nanti akan melakukan eksperimen yang berbeda-beda. Kemudian kelompok itu akan berotasi ya. Berotasi sehingga masing-masing nanti melakukan keempat-empatnya. Nah, ini dilakukan apabila suatu kelas atau suatu sekolah memang agak kesulitan untuk menyediakan sarana dan prasarana sejumlah kelompok
di dalam sebuah kelas ya. Kalau hanya ada satu kelompok dalam suatu kelas yang besar, tentu itu akan sangat tidak efektif karena pasti banyak yang tidak bekerja ya, banyak yang hanya mengganggu. Nah, eksperimen berotasi ini menjadi salah satu alternatif apabila terjadi kelemahan seperti itu. Waktu untuk mengamati hasil tapi memang agak sempit di situ ya, karena nanti ada sistem antri di situ. Jadi ketika satu kelompok sudah selesai, maka biasanya dia akan mendorong atau meminta kelompok yang ada di depannya itu untuk segera menyelesaikan agar dia bisa segera, tidak terlalu lama mengantri. Nah, ini mengakibatkan memang setiap kelompok memiliki waktu terbatas untuk melakukan eksperimen, kemudian juga untuk melakukan pengamatan. Tidak seleluasa di eksperimen kelas ya. Ini bisa diatasi dengan memberi instruksi-instruksi yang jelas sejak awal, kemudian pencatatan data hasil eksperimen ataupun prosesnya itu betul-betul dilakukan segera setelah eksperimen dilakukan. Nah, ini membutuhkan bantuan dari guru, laboran, serta juga latihan ya. Jadi biasanya siswa untuk kali pertama, kali kedua melakukan eksperimen atau praktikum, mereka biasanya agak kacau sedikit ya. Tapi percayalah ketika itu sudah menjadi kebiasaan, sudah dilakukan beberapa kali, mereka akan terbiasa dan tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, itu eksperimen berotasi ya. Kita selanjutnya membahas suatu bentuk praktikum yang lain, yaitu simulasi ya. Jadi simulasi memang biasanya tidak banyak menganggap bahwa simulasi ini bukan bagian dari praktikum, tapi sebenarnya jika praktikum itu memang tujuan utamanya adalah memberi contoh secara nyata bagaimana suatu konsep itu berlangsung, maka simulasi bisa menjadi bagian daripada praktikum. Ada beberapa ahli dalam hal ini, misalnya Profesor Wellington ya dari Inggris, beliau memasukkan simulasi ini ke dalam salah satu bagian dari jenis praktikum ya. Seperti halnya namanya ya, simulasi ini adalah suatu suatu percontohan ya yang tidak dilakukan dengan barang aslinya, tetapi tiruan ya. Bisa berupa model, misalnya ketika seorang anak ingin menunjukkan atau seorang guru ingin menunjukkan bagaimana proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Nah, ternyata ada model sederhana dengan menggunakan botol mineral yang kemudian diikat dengan balon. Di dalamnya juga ada balon kecil di situ ya. Nah, itu sebuah model bagaimana udara bisa diikat oleh perluasan ruang di dalam rongga dada. Nah, itu ya. Itu termasuk dari simulasi ya, bagaimana percontohan barang yang tidak asli, bukan asli dari fenomena yang hendak dijelaskan, tetapi memiliki suatu metode kerja atau cara kerja yang bisa menganalogikan bagaimana fenomena alamnya itu berlangsung. Nah, itu sebuah model yang dilakukan pada sebuah simulasi. Ada juga misalnya di kelas-kelas kita banyak menggunakan model tata surya, ya, itu kan tiruan sebenarnya kecil ya, tapi itu bisa memberi anak contoh bagaimana struktur dari tata surya kita. Ada juga misalnya model rangka manusia, nah, itu bisa memberi contoh walaupun bukan aslinya, tapi sangat mirip di situ, sehingga bisa memberi contoh tulang apa saja yang menyusun tubuh kita. Itu contoh daripada simulasi. Bahkan pada suatu yang sangat ekstrim, simulasi dilakukan oleh anak-anak itu sendiri ya, tidak menggunakan alat. Misalnya ada suatu penjelasan tentang bagaimana misalnya langit kok berwarna biru ketika siang hari dan berwarna jingga kemerahan di sore hari. Ada seorang pengajar yang menggunakan simulasi tidak berupa model ya, tetapi
dia menggunakan seperti cerita gitu dengan menggunakan beberapa orang siswa untuk dia jadikan sebagai contoh dari bagaimana datangnya cahaya itu kemudian ditangkap oleh suatu partikel dan pada gelombang seperti apa cahaya itu akan dipancarkan. Itu contoh-contoh bagaimana simulasi maaf. Itu contoh-contoh bagaimana simulasi bisa dilakukan ya dengan menggunakan model-model baik berupa model benda 3 dimensi, modelnya itu berupa gambar atau bahkan anak-anak atau siswa itu sendiri. Simulasi, kekuatan dari simulasi adalah kesederhanaannya, dia bisa langsung digunakan, tidak menggunakan aparatus atau peralatan yang berbahaya, dan juga ada logika yang bisa cepat ditangkap oleh anak-anak di balik aktivitas simulasi tersebut. Itu salah satu bagian dari jenis praktikum ya. Yang keempat ya. Berikutnya adalah investigasi ya. Investigasi mungkin kalian sering mendengar ya istilah ini di televisi ya. Investigasi artinya penyelidikan ya. Ini merupakan bentuk praktikum yang lebih kompleks ya. Yang menuntut kemandirian siswa untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu ya. Misalnya ketika kelas ya, suatu kelas IPA diberi permasalahan tentang apakah suhu mempengaruhi proses perkecambahan pada biji jagung misalnya begitu ya. Nah, ini anak-anak di situ melakukan investigasi dengan teknik-teknik tertentu. Tentu mereka harus melakukan pengamatan dari perkecambahan yang ditempatkan pada daerah yang bersuhu rendah, yang bersuhu sedang dan bersuhu tinggi. Hasil pengamatannya tentu akan membuat mereka dapat menyimpulkan dan memberi jawaban pertanyaan tersebut. Sebelum memberi pertanyaan mungkin guru mengasosiasikan atau mengaitkan pertanyaan dasar tersebut dengan kenyataan sehari-hari. Misalnya bagi seorang yang ingin membuat kecambah yang baik, seorang pedagang kecambah misalnya ya, dia ingin dapat menghasilkan kecambah yang banyak ya, yang cepat. Nah, kebetulan pada suhu seberapa dia harus menyimpan biji-biji yang hendak dikecambahkan itu. Nah, itu kan sebuah pertanyaan real ya, yang kemudian diinvestigasi oleh para siswa dengan melalui tahapan-tahapan ilmiah tertentu ya, mulai dari menentukan variabelnya ya, suhunya itu ya, level-level suhunya gitu ya. Kemudian nanti mencatat data-datanya, kemudian mengkomparasi data-data yang sejenis gitu ya, hingga akhirnya menyimpulkan bagaimana jawabannya. Nah, ini namanya aktivitas investigasi ya. Biasanya investigasi memang pertanyaannya berasal dari guru ya, diupayakan untuk betul-betul menarik ya, dan diarahkan untuk bisa membuktikan konsep-konsep tertentu yang hendak diajarkan atau yang sudah diajarkan di dalam pelajaran IPA. Nah, itu ya, itu investigasi biasanya dilakukan secara berkelompok, tidak dilakukan secara individu, karena tujuannya adalah sekaligus juga mengajarkan siswa untuk bekerja sama, berkomunikasi, sebagaimana itu merupakan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang yang bekerja di bidang IPA, gitu ya. Yang terakhir, dan ini merupakan yang paling kompleks ya, praktikum yang paling kompleks itu adalah yang disebut dengan pemecahan masalah ya, problem solving ya. Ini mirip sebenarnya dengan aktivitas investigasi atau penyelidikan tadi yang sudah saya jelaskan. Tetapi memang pada praktikum pemecahan masalah ini yang disodorkan oleh guru bukan lagi sebuah pertanyaan konkret yang bisa diselidiki melalui aktivitas ilmiah, tetapi langsung berupa permasalahannya ya.
Jadi guru menyajikan permasalahan, kemudian melalui diskusi, melalui dialog, dia meminta para siswa untuk menggali sumber-sumber masalah ya, pokok-pokok permasalahan apa. Jadi ketika ada sebuah permasalahan besar, salah satu fungsi kita dalam aktivitas ilmiah itu kan adalah menentukan pokok permasalahan. Nah, itu ya. Masalah besar itu kan kompleks ya. Tapi salah satu sifat karakter dari aktivitas ilmiah, dia tidak bisa melakukan penelitian sekaligus ya. Tapi dia harus menyederhanakan permasalahan tersebut, menjadikannya sebagai pokok-pokok permasalahan. Nah, itu ya. Itu perbedaan pemecahan masalah dengan investigasi. Berdasarkan permasalahan yang nyata tersebut, para siswa diajak untuk mengeksplorasi ide-ide mengenai apa pokok permasalahannya dan kira-kira aktivitas ilmiah apa yang bisa menjawab pokok permasalahan itu. Misalnya ada masalah sampah di sekitar sekolah. Nah, dari masalah sampah itu ya mungkin nanti akan ditarik suatu pokok permasalahan yang lebih ini lagi, yang lebih mengerucut lagi, yang lebih spesifik lagi daripada hanya sekedar masalah sampah. Misalnya apakah sampah yang bercampur ya, misalnya antara sampah plastik dengan sampah anorganik ya, maaf, dengan sampah organik itu membuat sampah plastik atau sampah organiknya sulit untuk diurai, misalnya begitu ya. Nah, itu kan harus dilakukan uji coba nanti. Dia harus dilakukan eksperimen di situ. Kalau dipisah, apakah benar-benar akan lebih mudah terurai secara signifikan? Nah, misalnya begitu. Itu suatu pendekatan pemecahan masalah untuk melakukan praktikum. Seringkali, nah sifat kompleksnya ini seringkali jawaban yang diperoleh oleh siswa itu tidak sama satu dengan yang lain. Setelah melakukan penelitian pun bisa jadi jawaban-jawabannya tidak sama. Karena ini memang dinamis dan jawabannya bersifat terbuka ya. Jadi bisa dilihat dari beberapa sudut pandang di situ ya. Ini kelebihannya adalah membuat siswa berlatih berpikir tingkat tinggi, kritis, kreatif, teliti, kemudian bisa analitis ya, berkomunikasi dan bekerja sama. Terakhir juga melatih mereka untuk menghargai perbedaan. Pemecahan masalah mungkin memang tidak bisa diberikan secara ini ya, secara cepat gitu. Artinya pada waktu-waktu yang sering tidak bisa karena memang mungkin dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian juga untuk bisa melakukan ini siswa harus memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar sebelumnya ya. Biasanya kalau praktikum itu hanya membuktikan konsep-konsep tertentu, guru bisa melakukan demonstrasi gitu ya atau eksperimen sederhana. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Dari 6 jenis praktikum itu kalian saya pikir sudah mulai bisa membedakan satu dengan yang lain, bisa melakukan refleksi apa yang sudah selama ini dilakukan, apa yang belum dilakukan. Dan mungkin ada ide-ide terkait dengan pembelajaran ke depan. Setelah ini saya buka ruang tanya jawab. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.